Matius 12 ayat 31. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ada dua sikap keliru yang menyebabkan dosa lebih kuat mencengkeram kehidupan manusia. Pertama, meneropong dosa melalui kaca pengecil. Sikap meremehkan dan memandang enteng dosa. Seperti dosa, kecil lah itu, nggak masalah. Allah kan penuh kasih dan pengampunan. Nanti hari Minggu bisa minta ampun sama Tuhan. Sekilas orang-orang yang easygoing seperti ini hidupnya tampak tenang, bebas bagai burung di udara. Mereka tidak pernah diganggu keraguan, ini boleh atau tidak, ini salah atau tidak. Tetapi sebetulnya hidup mereka sedang terpasung. Orang yang cuma punya kebebasan dan menolak pembatasan sebenarnya sedang hidup dalam perbudakan. Perbudakan akan hawa nafsunya sendiri yang cepat atau lambat akan membinasakannya. Kekeliruan yang kedua, sebaliknya, dosa itu diteropong melalui kaca pembesar, sehingga dosa kelihatan begitu mengerikan, melebihi kenyataan yang sebenarnya, membuat si peneropong kehilangan nyali untuk melawan. Sikap ini antara lain diwakili oleh orang yang merasa dikejar rasa berdosa berlebihan. Mereka merasa diri kotor dan terlalu nista, seolah segala usaha untuk keluar itu sia-sia. Kedua salah kaprah ini berakibat sangat serius, dan di antara dua sikap ekstrim itulah kita mendapati ucapan Tuhan Yesus ini. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apa maksudnya? Secara implisit, melalui kata-katanya itu, Tuhan Yesus mau menyampaikan berita pembebasan yang melegakan. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Siapapun tidak perlu lagi merasa dikejar oleh perasaan berdosa berlebihan atau hidup dalam depresi karena tertindih beban dosa. Mengapa? Karena ada pengampunan. Namun jangan salah, tidak berarti pengampunan Tuhan itu begitu murah dan mudah. Ada kalimat tambahan dari Tuhan Yesus setelah kata-kata itu. Tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apa artinya? Artinya ada dosa yang begitu seriusnya sehingga tidak akan diampuni. Bukan karena Allah tidak mampu mengampuninya, tetapi karena Allah tidak mau mengampuninya. Karena itu ingat, jangan anggap enteng dosa. Kita tahu bahwa Roh Kudus tidak lain adalah Allah sendiri. Ia bekerja di dalam kita, orang percaya. Roh Kudus mengarahkan seluruh kehendak kita kepada Allah, menjadi pendorong dan penghibur dikala kita lemah. Dan yang terutama adalah Dia berada di dalam pusat kesadaran dan hati nurani kita. Dia memberikan kesadaran penuh dan pengetahuan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Oleh sebab fungsi Roh Kudus adalah itu, maka dapatlah kita pahami apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan hujat kepada Roh Kudus, yaitu ketika manusia mengetahui betul mana yang benar dan mana yang salah, tetapi dengan sadar ia memilih yang salah. Dengan kata lain, hujat terhadap Roh Kudus adalah dosa mengeraskan hati. Tahu, tetapi tidak mau tahu. Bisa memilih yang lain, tetapi tidak mau melakukannya. Pertanyaan yang menarik adalah, mengapa itu merupakan dosa yang tak terampuni? Sebab yang bersangkutan tak merasa perlu memohon pengampunan, merasa tidak membutuhkan pengampunan. Parahnya, merasa berdosa pun tidak. Padahal, pengampunan hanya tersedia bagi mereka yang menyadari dosanya, lalu menyesali dan mengakuinya, mencari dan memohon pengampunan, serta memperlihatkan tekad pertobatan. Kiranya kita semua mampu menempatkan kehendak Roh Kudus di dalam setiap langkah kehidupan kita, supaya terhindari dari dosa yang tidak terampuni ini. Tuhan menolong kita semua.